Selamat datang di channel Raimet 13. Semoga kita semua Oke, kita lanjutkan video part yang kedua, ya, dimana kemarin video part pertama adalah soal nomor 1 sampai 5, ya. Sekarang adalah video part yang kedua dari soal nomor 6 sampai nomor 10, ya. Tetap masih di pembahasan soal utul UGM 2018 kode 275. Oke, jangan skip video ini. Mari kita sama-sama belajar. Let's go. Ya, soal nomor 6. Diberikan segitiga sama kaki dengan panjang alasnya 10 cm dan tingginya 6 cm. Di dalam segitiga ini dibuat persegi panjang dengan salah satu sisinya terletak pada alas segitiga tersebut. Luas maksimum persegi panjang tersebut adalah, oke, bisa kita gunakan dengan dua cara untuk menjawab ini, ya. Yang pertama dengan cara cepat, ya. Oke, dengan cara cepatnya kita jawab dulu. Yang pertama dengan cara cepatnya, yaitu dia langsung aja luas persegi panjang maksimum, ya. Maksimum sama dengan setengah dikali luas segitiganya. Nah, ini dia. Setengah dikali luas segitiganya. Maka ini sama dengan setengah dikali setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah 10 dan tingginya adalah 6. Maka ini sama dengan, ini bisa diperkecil, 5, ini 3, ya. Maka 5 kali 3 sama dengan 15 cm kuadrat. Nah, sini maka jawabannya adalah C. Oke, ya. Coba kita kerjakan dengan cara biasa, ya. Cara biasa atau dengan cara penggunaan turunan, ya. Oke. Maka di sini kita buat cara yang kedua. Nah, cara yang kedua kita anggapkan segitiga sama kaki ini berada pada diagram kartesius. Maka kalau kita gambarkan diagram kartesiusnya, misalnya ini diagram kartesiusnya. Oke, ini diagram kartesiusnya dan segitiganya adalah ini segitiganya. Oke, misalnya inilah segitiganya, ya. Nah, ini maka ini titik, ini kita misalkan X dan ini Y. Maka ini karena alasnya 10, maka ini dari sini kemari 5, ini misalnya 0,0, ya. Dan ini 5, maka titiknya ini adalah 5,0 dan ini adalah min 5,0 dan titik Y-nya adalah 0,6. Sehingga didapatlah persamaan garisnya, persamaan garis ini sama dengan 6X tambah 5Y sama dengan 30, ya. 5 kali 6 30. Nah, karena di dalam segitiga sama kaki ini ada sebuah persegi panjang. Kita anggaplah persegi panjangnya ini, persegi panjangnya. Oke, maka luasnya ini akan ditanya, ya. Luas maksimumnya ini. Nah, ini dia. Dan ini ada titik X, Y. Nah, ini titik X, Y, ya. X, Y. Nah, dari sinilah nanti kita misalkan ini luas 1 dan luas 2-nya, ya. Nah, maka dari sini didapatlah, kita ambil dari persamaannya 6X tambah 5Y sama dengan 30. Maka ini bisa kita ubah ke dalam X ataupun Y, ya. Maka ini didapatlah X sama dengan 30 dikurang 5Y per 6. Nah, ini dia. Maka untuk menentukan luas maksimum dari persegi panjang ini, maka luasnya ini sama dengan luas 1, luas 2. Maka X kali Y, karena ada 2, maka 2 dikali X Y. Nah, ini dia, ya. Nah, inilah luas untuk menentukan persegi panjangnya. Oke, maka kita masukkan, karena X sudah dapat, sini kita langsung aja substitusi langsung ke L sama dengan 2X dikali Y. Maka ini didapatlah menjadi L sama dengan 2 dikali 30 dikurang 5Y per 6 dikali Y.
Karena ini dalam Y, maka ini berubah menjadi LY. Nah, ini kita perkecil. 30 dibagi 6 ini sama dengan 5. Maka 2 dikali 5, 10 dikali Y, 10Y. 10Y dikurang 2 dikali 5, 10. Berarti 10 per 6. 10 per 6. 10 per 6 Y kuadrat. Maka inilah LY. Nah, LY sama dengan 10Y dikurang 10 per 6 Y kuadrat. Karena kita akan menentukan luas maksimum, syarat maksimum pada turunan ini adalah L aksen sama dengan 0 atau turunan pertama sama dengan 0. Karena terhadap Y, maka L aksen Y sama dengan 0. Nah, inilah dia. Maka kita turunkan 10Y. Turunannya adalah langsung ini kemari. 10 sama dengan dikurang 20 per 6 ya. 20 per 6 Y. 20 per 6 Y sama dengan 0. Ini dipindahkan menjadi 20 Y sama dengan 6 dikali 10, 60. Maka Y sama dengan 3. Dapat Y sama dengan 3, kita cari nilai X-nya. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa X sama dengan 30 dikurang 5Y per 6. Maka ini sama dengan 30 dikurang 5 dikali 3, 15. 15 per 6 sama dengan 15 per 6. 15 per 6 ini kita perkecil menjadi sama-sama dibagi 3, berarti 5 per 2. Inilah nilai X. Dapat nilai X, dapat nilai Y. Nah, kita kembali ke pertanyaannya. Tadi dikatakan bahwa L sama dengan 2XY. Maka ini L sama dengan 2 dikali 5 per 2 dikali 3. Ini habis, 2 bagi 2 habis. Maka luasnya sama dengan 15 cm kuadrat. Oke, inilah jawaban dengan cara aplikasi turunan ya. Oke, sama ya. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Ya, di soal nomor 7 dikatakan limit X menuju V per 2, V dikurang 2X dikali tan X. Mari kita jawab ya. Nah, kalau menjawab ini kita harus mengingat identitas daripada limit trigonometri ya. Oke, ingat identitasnya. Nah, jika limit AX per sin X di mana X menuju 0 ini sama dengan A per B ya. Atau kita tuliskan di sini, ingat ya, ingat. Yang pertama itu limit AX per sin BX. Ini X menuju 0, maka ini hasilnya adalah A per B. Nah, yang kedua juga limit AX atau sin AX lah kita buat ya, sin AX per BX di mana X mendekati 0 ini sama dengan A per B juga. Dan yang ketiga adalah limit untuk si tan. Tan AX per BX ini juga hasilnya adalah A per B. Nah, ini bisa diingat daripada identitas limit trigonometrinya. Nah, kembali kita ke soal. Dikatakan di soal adalah limit V per 2 ya, X menuju P per 2 untuk V dikurang 2X dikali tan X. Nah, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk. Nah, ini bentuknya bisa kita ubah menjadi limit di mana X menuju Pi per 2 ini kita ganti atau kita kalikan dengan negatif juga boleh ya. Nah, ini kita keluarkan negatifnya lah. Negatif 2 dikalikan terhadap X dikurang Pi per 2.
Nah, ini pi per 2 dikali tan X. Nah, sesudah kita ubah, ini kita gunakan pemisalan ya, supaya masuk ke dalam identitas trigonometri ini. Oke ya, kita misalkan dia adalah, misal si X dikurang pi per 2 ini sama dengan P ya, sama dengan P, sehingga X sama dengan P tambah pi per 2. Ini ya. Nah, inilah nanti kita gantikan X. Ini mana tan X ini kita gantikan ya. Maka ini didapat limit atau lim X menuju pi per 2 untuk negatif, ini kita tuliskan negatif 2X dikurang pi per 2 dikali tan X, ini sama dengan, sesudah kita ganti tadi dia X-nya, maka dia berubah menjadi lim X-nya, dia berubah karena ini X dikurang pi per 2 sama dengan P, maka ini menjadi P menuju 0 ya. P menuju 0, ini kita ganti negatif, ini tadi apa? P ya. Nah, ini tadi P, maka negatif 2P dikali tan X-nya berubah, X-nya apa tadi? P tambah pi per 2 ya, maka ini P tambah pi per 2. Nah, sesudah ya, maka ini bisa kita ubah ke dalam bentuk ini sama dengan negatif 2 dikali lim P, atau ini P menuju 0 ya, P menuju 0. Nah, ini si tan P tambah pi per 2 ini bisa diubah ke dalam bentuk min kotangen P. Nah, itu dia. Ini diubah menjadi ke min kotangen. Artinya apa? Jika P kita gantikan misalnya 30 derajat dan ini kita masukkan, maka nilainya akan sama. Maka tan P tambah pi per 2 akan sama dengan min kotangen P. Itu dia ya, min kotangen P. Maka ini dikali min kotan P. Oke, maka dengan identitas limit trigonometrinya kita ubah ke dalam bentuk ini ya. Maka ini sama dengan negatif 2 dikali lim. Min kotangen ya, min dengan min, maka ini nanti jadi positif, kita ubah dulu ya, min lah ya. Oke, ini sama dengan min P per kotangen itu kan sepertan, maka ini tan P menuju 0. Oke ya. Nah, min dengan min menjadi positif, maka ini 2 dikali limit P menuju 0, maka ini P per tan P. P per tan P dalam identitas limit trigonometri hasilnya apa ya, koefisiennya, maka 1 per 1 sama dengan 1, maka nilainya ini sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, inilah jawabannya ya. Maka di sini jawabannya adalah, mana jawabannya? B ya, 2 ya. Hati-hati, jangan kita jawab negatif 2. Nah, ini bisa dibuktikan pembuktiannya. Misalnya kita ambil ini ya, untuk tan P tambah pi per 2, apakah benar sama dengan min kotan P? Ini bisa kita buktikan misalnya seperti ini ya. Tan P tambah pi per 2, apakah ini sama dengan min kotan P? Nah, ini ya, tanda tanya. Kita ambil dia P-nya 30 lah misalnya, atau 45 lah, lebih gampang ya. Kita ambil P-nya 45 derajat, maka ini tan 45 ditambah pi per 2 berarti 90 ya. 90 derajat, ini berarti min kon 45. Ini 45 tambah 90 135. Tan 135. 135 derajat apakah sama dengan min kotangen 45 derajat? Tan 135 ini adalah min 1 karena tan di sudut 135 ini berada di kuadran kedua, maka tan adalah negatif, maka ini sama dengan min 1, maka min kotangen 45 adalah 1, maka ini min 1, sama ya. Nah, itu dia, diambil ya. Maka jawaban untuk nomor 7 adalah B, jawabannya 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya.
Dan ke soal nomor berikutnya, ya di soal nomor 8 dikatakan bahwa salah satu akar dari persamaan x pangkat 3 tambah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah 0. Sedangkan dua akar lainnya berlawanan tanda. Oke, jika a tambah b tambah c sama dengan min 4, maka akar terbesar yang mungkin adalah, oke, mari kita jawab. Nah, oke, kita jawab ini. Nah, akar-akar persamaannya kita misalkan, nih ya, kita misalkan akar-akar persamaan x pangkat 3 ditambah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah, nah kita tuliskan di sini adalah x1, x2 dan x3 ya. Nah, maka dari sini sudah dapat bahwa x1-nya ini sama dengan 0 ya. Langsung aja kita buat dengan x1 sama dengan 0 karena dikatakan bahwa salah satu akarnya sudah dapat. Kita misalkan aja x1 sama dengan 0 dan kedua akar lainnya berlawanan tanda. Ya berarti kita misalkan dia x3 sama dengan min x2. Ah, ini dia. Oke. Nah, karena x1 sudah dapat sama dengan 0, ya udah langsung aja kita substitusi ke persamaan x pangkat 3-nya ya. Berarti x sama dengan 0, substitusi langsung ke x pangkat 3 tambah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Maka langsung aja 0 pangkat 3 0. Oke. A 0 kuadrat 0 berarti A kali 0 0 tambah B kali 0 0 tambah C sama dengan 0. Maka didapatlah C sama dengan 0. Nah, C sama dengan 0 sudah dapat. Selanjutnya kita masuk ke rumus pita pada persamaan suku banyak. Karena ini perpangkatan 3, maka langsung ini tadi yang pertama ya. Nah, yang keduanya sini kita buat. Yang keduanya x1 tambah x2 tambah x3 ini sama dengan negatif b per a. Berarti dia negatif a per 1, berarti min a ya. Nah, x1-nya tadi sudah dapat bahwa dia adalah 0 ya. 0 tambah x2-nya ini merupakan kebalikan daripada x3-nya. Maka di sini langsung x2 dikurang x2 sama dengan negatif a ya. Negatif a. Nah, berarti ini 0 sama dengan negatif a, maka a sama dengan 0. Nah, sudah dapat a sama dengan 0, kita cari menentukan nilai b. Oke ya. Menentukan nilai b kita ambil dari pernyataan berikutnya, yaitu dikatakan bahwa a tambah b tambah c sama dengan negatif 4. Maka di sini langsung aja kita tulis a tambah b tambah c sama dengan negatif 4. Nilai a-nya tadi adalah 0. 0 tambah b tambah c-nya 0 sama dengan min 4. Maka b sama dengan negatif 4. Nah, sudah dapat nilai a dan b dan c, maka langsung kita masukkan ke persamaannya. Tadi dikatakan persamaan awalnya adalah x pangkat 3 tambah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang ada. Maka ini tetap x pangkat 3, si a nya 0, 0 dikali x kuadrat 0, b nya min 4, maka dikurang 4x, c nya 0. Maka langsung aja ini sama dengan 0. Kita faktorkan, maka ini berubah menjadi x dikalikan x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Maka x dikalikan terhadap x ditambah 2 dikali x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, didapatlah nilai x sama dengan 0, x sama dengan negatif 2, dan x sama dengan 2 ya. Nah, di antara ketiga ini manakah akar terbesar yang mungkin? Maka yang terbesar adalah si 2. Maka akar yang mungkin ya, akar terbesar yang mungkin adalah 2.
adalah 2 ya. Akar yang mungkin adalah 2. Nah, jawabannya adalah berapa ini? Jawabannya adalah A. Oke, jawabannya adalah A. Ini dia. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 dikatakan, himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak X dikurang 5 kuadrat dikurang 3 mutlak X kurang 5 tambah 2 lebih kecil dari 0 adalah. Oke, maka kita jawab. Nah, untuk menjawabnya ini kita misalkan dulu mutlak. Misal mutlak X dikurang 5 ini sama dengan P ya. Nah, mutlak X dikurang 5 ini sama dengan P. Maka persamaannya berubah menjadi ya, ini kan pertidaksamaan berarti P kuadrat dikurang 3P tambah 2 kecil 0. Maka ini kita faktorkan, dia menjadi P dikurang 2 P dikurang 1 kecil 0. Maka didapatlah himpunan penyelesaiannya adalah P lebih besar daripada 1 ya. Lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 2. Ah, ini dia himpunan penyelesaiannya. Nah, kita gantikan tadi nilai P ini sama dengan mutlak X dikurang 5 ya. Maka ini kita ubah menjadi, ini kita ubah, yaitu mutlak X dikurang 5 oke, lebih besar dari 1 dan lebih kecil daripada 2. Nah ini ya. Nah, sesudah itu kita ambil dari keduanya ini. Yang pertama, untuk si mutlak X dikurang 5 lebih besar dari 1, maka ini didapat atau diubah menjadi X dikurang 5 lebih kecil dari min 1 atau X dikurang 5 lebih besar dari 1, maka didapatlah X lebih kecil dari 4 atau X lebih besar dari 6. Nah, ini dia ya. Nah, jadi himpunan pertidaksamaan sudah dapat yang pertama. Yang kedua kita ambil di sini, dikatakan bahwa mutlak X dikurang 5 lebih kecil dari 2. Oke, lebih kecil dari 2 berarti ini kita ubah menjadi X dikurang 5 berada di antara min 2 dan 2 ya. Nah, ini dia. Maka ini sama dengan X lebih besar daripada 3 dan lebih kecil daripada 7. Nah, ada 2 penyelesaiannya, ini dan ini ya. Nah, jadi dari 1 dan 2 ini kita misalkan yang pertama lah ini, yang pertama ini yang kedua. Maka dari 1 dan 2, dari 1 dan 2 didapat. Nah, kita buat untuk menentukan jawabannya, kita gunakan dengan garis bilangan. Nah, yang pertama tadi nih kita misalkan 4 ya, 4 6 misalnya di sini 4. Oke. 4 di sini 6 ya. Oke, ini atau ya lebih kecil dari 4 maka ke kiri, ke kanan. Oke. Nah, yang kedua dia adalah 37 ya, 37. Maka ini dan ya berarti di sini dia ini daerahnya. Oke. Maka dari 1 dan 2 didapat. Nah, ini daerahnya aslinya ya. Nah, ini dan ini dan ini. Inilah daerah aslinya. Oke. Maka dari sini didapatlah
X lebih besar dari 3, lebih kecil dari 4, atau X lebih besar dari 6, lebih kecil dari 7, atau ini bisa diubah menjadi 3,4 ya. 3,4 ini himpunan terbuka ya, terbuka gabung ya 6,7 terbuka. Maka jawabannya adalah 3,4 gabung 6,7, tetapi himpunan terbuka mereka ya. Nah, maka jawabannya di sini adalah B. Oke ya, B jawabannya. Nah, jawabannya B. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ke-10. Lanjutkan soal yang nomor 10. Ya, soal nomor 10 ini adalah video terakhir ya, atau untuk video part keduanya. Nanti part ketiganya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, soal nomor terakhir untuk part yang kedua, yaitu yang nomor 10. Jika M adalah bilangan real sedemikian sehingga sistem persamaan 5X dikurang 7Y sama dengan MX. Nah, dan 2X dikurang 3Y sama dengan MY mempunyai solusi X, Y yang tidak keduanya 0, maka M kuadrat dikurang 2M sama dengan, oke, mari kita jawab ya. Nah, kita jawab dari kedua persamaan tersebut ya. Persamaan yang pertama dikatakan bahwa 5X dikurang 7Y sama dengan MX. Nah, ini kita satukan dulu variabel si X-nya ya. Nah, ini berarti dia menjadi 7Y. Oke, atau langsung aja sini 5X dikurang MX ini sama dengan 7Y ya, 7Y. Nah, ini kita keluarkan X-nya, berarti 5 dikurang M dikali X sama dengan 7Y. Nah, ini persamaan pertama lah kita buat ya, persamaan pertama. Nah, di persamaan yang keduanya kita ambil 2X dikurang 3Y sama dengan MY. Nah, ini maka ini kita ubah ke dalam 2X sama dengan ini ya, 2X sama dengan MY tambah 3Y ya. MY tambah 3Y, maka X sama dengan ini kita keluarkan M tambah 3 dikali Y per 2. Ini kita misalkan persamaan kedua ya, persamaan kedua. Oke, dari 1 dan 2 didapat. Nah, sini kita tulis dari 1 dan 2 didapat. Nah, kita substitusi langsung aja lah ya, nilai daripada si X atau si Y-nya ya. Ini berarti sama dengan 5 dikurang M dikalikan X. Kita tulis dulu lah, 5 dikurang M dikali X sama dengan 7Y. Nah, kita gantikan X-nya, berarti 5 dikurang M dikali M tambah 3 dikali Y per 2 sama dengan 7Y. Maka kita kali silang, ini Y-nya mati lah ya, mati, berubah menjadi 5 dikurang M dikali M tambah 3 sama dengan 14. Nah, ini kita kalikan, maka ini berubah menjadi 5M tambah 15 dikurang M kuadrat dikurang 3M. Kita kalikan satu-satu ya, sama dengan 14. Maka kita rapikan, berubah menjadi min M kuadrat ditambah 2M ditambah 1 sama dengan 0. Kita kalikan negatif, maka dapatlah M kuadrat dikurang 2M kurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ternyata ditanya langsung di sini ya, M kuadrat dikurang 2M. Makanya langsung aja ya, M kuadrat dikurang 2M sama dengan 1. Itu dia, sudah dapat dia langsung ya. Maka jawabannya adalah D.
Nah, karena di sini langsung ditanya adalah M kuadrat dikurang 2M, maka jawabannya 1. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share kepada teman-temannya agar sama-sama kita kedepannya menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan salam Raimet 13.